Halo, selamat datang kembali. Kita langsung aja ya. Kali ini kita akan menyelami pemikiran dari sebuah buku yang cukup mengguncang, Humankind, karya Rutger Bregman. Intinya sih, buku ini bilang kalau pada dasarnya ya, kebanyakan dari kita ini sebenarnya orang baik. Nah, fokus kita kali ini ada di bagian akhir buku tersebut. Bagian 4, yang judulnya Realisme Baru. Apa ya maksudnya? Ini bukan sekedar ajakan untuk optimis buta gitu. Bregman itu ngasih argumen kuat kalau ngeliat sisi baik manusia itu justru lebih realistis. Dan pandangan ini katanya bisa jadi fondasi buat membangun masyarakat, institusi yang lebih baik. Kita bakal lihat nih contoh-contoh nyata dan juga ide-ide yang mungkin ya bisa bikin Anda mikir ulang. Jadi misi kita kali ini menggali ide-ide kunci dari bagian akhir Humankind ini. Yang baru, yang lebih positif, dan menurut Bregman lebih akurat tentang siapa kita sebenarnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertanyaan pertama yang sering banget muncul nih. Kalau manusia dasarnya baik, kok bisa sih ada perang, ada kekejaman, hal-hal mengerikan gitu? Nah, bab 10 buku ini ngasih contoh yang wah bikin kaget sih. Tentara Wehrmacht Jerman di Perang Dunia II, ternyata riset nunjukin motivasi utama banyak serdadu itu bukan soal ideologi Nazi atau karena mereka sadis, tapi karena Kameradschaft itu loh. Ikatan persahabatan yang super kuat sama teman seperjuangan. Mereka tuh rela mati demi ngelindungin satu sama lain. Ironis banget kan? Loyalitas, persahabatan, hal yang kita anggap baik, malah jadi bahan bakar buat kekejaman massal. Dan pola serupa juga katanya ditemuin di kelompok teroris modern. Ikatan persaudaraan dalam kelompok itu jadi pendorong utama. Iya, yang menarik di sini tuh gimana sifat baik lainnya, misalnya empati, itu juga bisa jadi semacam pedang bermata dua. Psikolog Paul Bloom yang dikutip juga di bab 10 bilang empati itu kayak lampu sorot. Lampu sorot, gimana tuh maksudnya? Jadi fokusnya sempit. Kalau kita sorot satu orang atau satu kelompok, kita bisa jadi peduli banget sama mereka. Tapi jadi abai, jadi cuek sama yang lain di luar sorotan itu. Nah ini bisa bikin kita jadi bias dan gak adil. Ada studi menarik, orang ternyata lebih rela mengorbankan antrean pasien yang udah nunggu lama demi satu anak namanya Sherry Summers, cuma gara-gara cerita si anak ini menyentuh hati mereka. Padahal mereka tahu itu nggak adil buat pasien lain. Wah, Iya kan? Jadi empati aja tuh nggak cukup. Perlu diimbangin sama akal sehat, sama prinsip keadilan yang lebih luas gitu. Ini nunjukin gimana kebaikan kita bisa salah arah kalau nggak dikelola dengan bijak. masuk akal. Terus ada lagi nih, paradoks kekuasaan. Ini dibahas di bab 11. Ada riset dari Dutcher, Keltner, nunjukin kalau kita ini cenderungnya milih pemimpin yang kelihatan paling ramah, paling rendah hati, baik gitu. Iya, yang kelihatan merakyat gitu ya biasanya. Nah, betul. Tapi begitu mereka dapat kekuasaan, seringkali kekuasaan itu malah ngubah mereka. Bregman bilang kayak efek narkoba gitu. Kekuasaan bisa bikin orang jadi lebih impulsif, kurang peka sama perasaan orang lain, lebih narsis, dan ngerasa berhak atas segalanya. Jadi lupa sama kualitas yang dulu bikin mereka kepilih ya? Iya persis, mereka lupa sama itu. Ini mungkin ngejelasin kenapa kadang orang yang istilahnya shameless atau nggak tahu malu, malah sering sukses naik ke puncak kekuasaan. Jadi sifat baik yang kita cari malah bisa terkikis sama sistem kekuasaan itu sendiri. Nah ini nyambung nih ke masalah berikutnya. Banyak sistem di masyarakat kita, di kantor, di sekolah, bahkan penjara, itu kayaknya dibangun di atas asumsi kalau manusia itu dasarnya egois, males, dan perlu diawasi ketat. Mirip pandangan Hobbes atau Machiavelli gitu ya. Asumsi yang agak pesimis ya. Iya, contohnya manajemen ilmiah ala Frederick Taylor di pabrik-pabrik zaman dulu itu dibahas di bab 13, yang pakai sistem wortel dan tongkat, imbalan sama hukuman buat motivasi pekerja. Tapi riset dari psikolog Edward Deci itu udah dari tahun 70-an loh, nunjukin pendekatan ini seringkali malah nggak efektif. Malah bisa jadi kontraproduktif gitu ya. Betul, malah bisa begitu. Tugas yang sebenarnya orang itu udah suka atau udah anggap bermakna, itu justru bisa mematikan motivasi intrinsik mereka. Motivasi intrinsik itu yang dari dalam diri itu ya? Iya, dorongan alami dari dalam diri buat ngelakuin sesuatu karena kita nikmatin atau ngerasa itu penting. Ada contoh klasik dari riset Deci. Anak-anak yang awalnya suka banget gambar, jadi kurang tertarik lagi setelah mereka dibayar buat gambar. Oh gitu ya? Atau studi lain yang terkenal di penitipan anak di Israel. Waktu dikenain denda buat orang tua yang telah jemput,
malah makin banyak yang telat. Loh, kok bisa? Karena denda itu ngubah relasi sosial jadi sekedar transaksi ekonomi. Rasa sungkan atau tanggung jawab sosialnya jadi hilang, diganti perhitungan untung rugi aja. Wah, dampaknya ternyata bisa kerasa di mana-mana ya. Kalau kita coba lihat gambaran besarnya. Misalnya CEO yang cuma mikirin target keuntungan jangka pendek, itu bisa aja ngorbanin kesehatan perusahaan buat jangka panjangnya. Bener banget. Atau dosen yang dinilai cuma dari jumlah publikasi, bisa tergoda bikin riset yang ya asal jadi aja, nggak mendalam. Sekolah juga gitu kan? Kalau fokusnya cuma nilai ujian standar, ya pendidikan karakter, kreativitas, atau kemampuan berpikir kritis jadi terabaikan. Iya, semua itu bisa terjadi karena sistem insentif eksternal yang mungkin kurang tepat, yang berasumsi kita cuma bergerak karena uang atau takut hukuman. Dan ini juga ternyata merembet ke sistem peradilan pidana. Ambil contoh teori broken windows yang sempat populer banget di Amerika Serikat. Ini dibahas di bab 17. Teorinya bilang kalau kita tindak tegas pelanggaran-pelanggaran kecil, kayak vandalisme atau ngemis gitu, Itu bakal mencegah kejahatan yang lebih serius, gitu logikanya ya. iya, idenya gitu. Kedengerannya sih masuk akal ya buat sebagian orang, beresin hal kecil biar yang besar nggak kejadian. Tapi gimana faktanya? Nah, ternyata setelah diteliti lebih dalam lagi, ini lebih banyak mitosnya daripada fakta. Analisis terhadap puluhan studi, disebut di bab 17, itu nggak nemuin bukti kuat kalau strategi polisi yang agresif berdasarkan teori ini beneran efektif ngurangin kejahatan serius. Oh, jadi nggak terbukti ya? Malah seringkali sebaliknya. Jumlah penangkapan yang sebenarnya nggak perlu jadi melonjak, hubungan polisi sama masyarakat jadi rusak, dan fokus polisi malah jadi teralihkan dari masalah kriminalitas yang sebenarnya. Jadi dampaknya malah negatif ya? Iya, kasus tragis Eric Garner di New York yang meninggal dicekik polisi waktu ditangkap gara-gara jualan rokok ilegal eceran, itu jadi simbol gimana pendekatan ini bisa berbahaya banget. Ini contoh nyata gimana asumsi sinis tentang sifat manusia bisa ngelahirin kebijakan yang bukan cuma gagal, tapi juga ya merusak. Terus, kalau sistem yang sinis ini seringnya gagal, apa dong alternatifnya? Nah, buku ini ngasih banyak banget contoh inspiratif tentang sistem yang dibangun di atas asumsi yang beda. Percaya sama kebaikan dan kemampuan manusia. Ini nih bagian realisme baru yang dimaksud Bregman. Oke, contohnya apa aja tuh? Contohnya Buurtzorg di Belanda, ini dibahas di bab 13. Ini organisasi perawat rumahan terbesar di sana, tapi unik banget. Hampir nggak ada manajer, nggak ada target penjualan, nggak ada bonus performa. Loh, terus gimana cara kerjanya? Perawatnya kerja dalam tim-tim kecil yang mandiri banget. Mereka atur sendiri jadwal mereka, cara kerja mereka, pokoknya dikasih kepercayaan penuh. Hasilnya gimana? Bagus. Hasilnya, tingkat kepuasan karyawan sama pasiennya tinggi banget, kualitas perawatannya meningkat, dan yang menarik, biaya operasional keseluruhan malah jadi lebih rendah. Wah, menarik banget ya. Buurtzorg ini nunjukin kekuatan luar biasa dari motivasi intrinsik ya orang kerja. Karena mereka peduli dan ngerasa punya otonomi dan juga kekuatan kepercayaan. Iya, manajemen percaya perawat bisa atur diri, dan perawat balas kepercayaan itu dengan kinerja yang baik. Ada juga contoh lain di dunia industri, pabrik Fafi di Prancis, yang terapin prinsip serupa, memberdayakan pekerja di lini produksi. Keren. Kalau di dunia pendidikan ada nggak contohnya? Nggak ada jadwal pelajaran baku, nggak ada ujian formal kayak yang biasa kita kenal. Terus gimana belajarnya? Setiap murid ngerancang sendiri jalur belajarnya, berdasarkan minat dan rasa ingin tahu mereka sendiri, tentunya dibimbing sama pelatih. Ini kayak ngebalikin anak-anak ke cara belajar alami spesies kita, lewat bermain dan eksplorasi. Bregman nyebutnya homo ludens, manusia yang bermain dan belajar dari situ. Homo ludens. Iya. Salah satu dampak positif yang dilaporin itu kasus bullying atau perundungan yang sangat jarang terjadi di sana. Wah, itu bagus banget. Ini kontras banget ya sama apa yang kadang disebut institusi total. Tempat kayak penjara atau mungkin sekolah asrama tradisional yang sangat kaku dan hierarkis. Di institusi total itu kan kurangnya otonomi dan struktur kekuasaan yang timpang justru sering jadi lahan subur buat perundungan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bener banget. Agora ini nunjukin kalau lingkungan belajar yang didasarin sama kepercayaan, kebebasan, dan rasa ingin tahu itu bisa nyipain suasana yang jauh lebih positif dan, ya, manusiawi. Kalau kita geser ke skala yang lebih besar lagi, di tingkat pemerintahan kota, ada contoh Porto Alegre di Brazil. Ini di bab 15.
Mereka punya sistem participatory budgeting, penganggaran partisipatif. Itu gimana maksudnya? Warga ikut nentuin anggaran? Iya, betul. Sejak akhir tahun 80-an, warga biasa di sana diajak langsung ikut mutusin gimana sebagian anggaran kota itu mau dipakai. Kedengerannya kayak idealis banget ya, tapi hasilnya nyata loh. Apa aja hasilnya? Investasi buat layanan dasar kayak sanitasi, pendidikan, itu meningkat drastis. Tingkat korupsi juga menurun, dan partisipasi warga, terutama dari kelompok miskin, itu melonjak. Ini kayak ngebantah anggapan kalau demokrasi partisipatif skala besar itu cuma mimpi. Jadi bukti nyata ya, kalau dikasih kesempatan dan kepercayaan, warga bisa kok ikut ngelola urusan publik dengan baik. Persis. Konsep pengelolaan sumber daya bersama atau commons juga menarik nih dibahas di bab 16. Dulu kan ada esai terkenal dari ekonom Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, yang intinya bilang, kalau sumber daya milik bersama, kayak padang rumput atau hutan gitu, pasti bakal hancur karena tiap individu bakal serakah makainya demi untung pribadi. Iya, teori yang cukup pesimis ya. Banget. Tapi, Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi, dia ngebantah tesis pesimis ini. Lewat risetnya di seluruh dunia, Ostrom nemuin ribuan contoh commons yang berhasil dikelola secara berkelanjutan sama komunitas lokal selama berabad-abad. Oh ya, contohnya apa? Ada padang rumput di Swiss, sistem irigasi di Filipina, wah banyak banget. Kuncinya ternyata bukan privatisasi total atau kontrol negara dari atas ke bawah gitu. Tapi lebih ke aturan main yang disepakati bareng sama komunitas, ada pemantauan dari anggota komunitas sendiri, dan tingkat otonomi lokal yang cukup. Jadi lagi-lagi soal kepercayaan dan kerjasama ya? Betul. Alaska Permanent Fund itu dana abadi dari hasil minyak yang sebagiannya dibagikan ke semua warga Alaska. Itu juga bisa dilihat sebagai contoh modern pengelolaan sumber daya bersama yang ya lumayan berhasil. Bahkan nih, sistem penjara pun ternyata bisa dirancang ulang dengan dasar kepercayaan. Contohnya Norwegia, ini di bab 17. Mereka nerapin apa yang mereka sebut prinsip normalitas. Prinsip normalitas, maksudnya? Maksudnya, kehidupan di dalam penjara itu dibikin semirip mungkin sama kehidupan normal di luar. Penjaganya nggak bawa senjata, fokusnya lebih ke ngebangun hubungan dan dialog sama narapidana, dan tentu aja rehabilitasi. Jadi beda banget ya sama gambaran penjara pada umumnya. Beda banget. Penjara kayak Halden atau Bastoy itu katanya lebih mirip desa atau komunitas daripada penjara yang mungkin kita bayangin. Hasilnya, tingkat residivisme atau kemungkinan narapidana ngulangin kejahatan setelah bebas di Norwegia itu salah satu yang terendah di dunia. Wah, efektif berarti ya? Jauh lebih efektif dan manusiawi dibanding pendekatan keras terhadap kejahatan yang dominan di banyak negara lain termasuk AS. Bahkan beberapa penjara di AS sekarang mulai mencoba niru model Norwegia ini. Semua contoh tadi, ya Buurtzorg, Agora, Porto Alegre, pengelolaan commons, penjara Norwegia, semuanya kayaknya mengarah ke satu kesimpulan penting yang jadi inti dari realisme baru ini deh. Apa tuh kesimpulannya? Cara kita mandang orang lain, itu ternyata bisa ngebentuk realitas kita bersama. Ingat nggak efek Pygmalion yang dibahas di bab 13 buku ini? Oh iya, yang soal ekspektasi guru itu ya? Betul. Ekspektasi positif seorang guru misalnya, itu terbukti bisa secara nyata ningkatin kemampuan akademis muridnya. Sebaliknya, ada juga efek golem. Ekspektasi negatif itu bisa benar-benar ngehambat potensi seseorang. Kita ini kayak antena, gitu, terus-menerus saling ngasih pengaruh lewat ekspektasi, bahasa tubuh, sikap, perilaku. Nah, ini jadi mikir ya, gimana caranya kita bisa secara sadar nyiptain lingkaran pengaruh yang positif ini, dan mutus siklus sinisme yang mungkin udah terlanjur ada di sekitar kita. Salah satu langkah awal menurut Bregman, ya menyadari bias kognitif kita sendiri dulu. Terutama bias negativitas. Ini sebenarnya udah disinggung di bab 1 buku ini. Bias negativitas, kecenderungan kita buat lebih ingat yang jelek-jelek gitu ya? Iya, betul. Kecenderungan alami otak kita buat lebih fokus dan lebih ingat sama hal-hal buruk daripada yang baik. Ini sebenarnya mekanisme bertahan hidup dari zaman nenek moyang kita dulu. Tapi di dunia modern sekarang, ini bisa bikin pandangan kita jadi agak miring. Bener juga. Ditambah lagi, kita perlu lebih kritis sama konsumsi berita kita. Ini juga dibahas di bab 1. Berita itu kan cenderungnya fokus ke hal-hal yang luar biasa, sensasional, dan seringkali negatif. Iya sih, bad news is good news katanya. Nah, kalau kita terus-terusan kepapar berita buruk, itu bisa nimbulin apa yang disebut mean world syndrome. Pandangan kalau dunia ini tempat yang kejam, berbahaya,
dan orang lain tuh nggak bisa dipercaya. Pandangan ini seringkali nggak sesuai sama realitas sehari-hari kebanyakan orang, tapi bisa banget ngaruh ke cara kita interaksi dan kebijakan apa yang kita dukung. Makanya penting banget buat aware soal ini ya. Di bagian akhir buku ini, Bregman ngasih 10 aturan praktis buat realisme baru. Salah satu yang paling dasar dan mungkin paling menantang ya, itu aturan #1. Asumsikan yang terbaik dari orang lain. Wah, kedengarannya agak naif nggak sih? Nah, Bregman bilang ini bukan soal jadi naif atau gampang dibodohin. Ini lebih soal pragmatisme. Gini, kalaupun kepercayaan kita disalahgunain, ya cepat atau lambat kita bakal tahu juga kok. Tapi kalau kita hidup dengan curiga terus-terusan, kita malah kehilangan banyak banget kesempatan emas buat ngebangun hubungan yang kuat, kerjasama yang baik, dan lingkungan yang positif. Jadi risiko sesekali dikecewakan itu sepadan gitu ya? Menurut Bregman gitu. Itu harga kecil yang layak dibayar demi hidup dalam dunia yang didasari kepercayaan. Oke. Ada aturan lain yang menarik? Ada lagi, aturan #9. Jangan malu berbuat baik. Di budaya kita kan kadang-kadang kayaknya lebih ngagungin sikap cuek atau bahkan sinis ya. Orang jadi sering ngerasa perlu nyembunyiin motif baiknya atau ngeremehin tindakan baik yang dilakuin sendiri. Oh iya, suka bilang, biasa aja kok gitu ya? Nah iya, padahal sikap kayak gitu justru ikut nguatin lingkaran sinisme di sekitar kita. Padahal kata Bregman kebaikan itu nular loh. Nular gimana maksudnya? Satu tindakan baik, sekecil apapun itu, bisa nyiptain efek domino. Bisa nginspirasi orang lain buat ngelakuin hal serupa. Kebaikan itu bisa nyebar lewat jaringan sosial kita dengan cara yang seringkali nggak kita sadari. Jadi ya, tunjukin aja kebaikan itu, jangan malu. Jadi kebaikan itu kayak virus positif gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi apa ya, artinya semua ini, buku Humankind ini, khususnya bagian realisme baru yang kita bahas, itu nawarin perspektif yang emang nantang pandangan umum, tapi ujung-ujungnya tuh sebenarnya sangat penuh harapan. Realisme baru ala Bregman ini bukan berarti kita nyangkal adanya sisi gelap manusia ya, nggak gitu juga. Tapi lebih ke pengakuan kalau sisi terang kita, kemampuan kita buat kerjasama, buat peduli, buat percaya, itu seringkali jauh lebih kuat dan lebih mendasar daripada yang kita kira selama ini. Dan sisi terang inilah yang harusnya jadi fondasi gitu ya? Iya, sisi terang inilah yang bisa dan seharusnya jadi fondasi buat ngebangun masyarakat yang lebih adil, lebih tangguh, dan ya lebih membahagiakan buat kita semua. Ini tentu bukan resep instan ya, bukan sulap, tapi lebih kayak ajakan kuat buat kita semua untuk periksa lagi deh asumsi-asumsi terdalam kita tentang diri kita sendiri dan orang lain. Untuk nyoba ngeliat melampaui narasi suram yang sering dominan itu dan mulai ngenalin serta nguatin potensi kebaikan yang sebenarnya ada kok di sekitar kita tiap hari. Contoh-contoh tadi munjukin itu mungkin bahkan udah terjadi di beberapa tempat. Jadi optimisme yang realistis gitu ya? Bisa dibilang begitu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau banyak institusi kita saat ini, sekolah, tempat kerja, sistem politik, bahkan penjara, seringkali, mungkin tanpa sadar ya, dirancang berdasarkan asumsi terburuk tentang sifat manusia. Harus diawasi, dihukum, nggak bisa dipercaya. Iya, kayak gitu. Perubahan fundamental apa ya yang kira-kira bisa terjadi kalau kita mulai berani, mulai coba mendesain ulang itu semua berdasarkan asumsi terbaik tentang manusia? Apa langkah kecil pertama yang bisa Anda ambil di lingkungan Anda sendiri? Sekecil apapun itu untuk mulai membangun di atas fondasi kepercayaan itu. Silahkan direnungkan.